Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam program Pendewasaan Iman GKI Tegal bersama saya Pendeta Agus Gunawan dari GKI Kebonjati. Saya akan membahas tentang tema arahkanlah hatimu kepada Tuhan atau arahkanlah hatimu kepada Allah dalam bacaan Yohanes 6 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-35. Nah saudara, kalau saudara membaca Yohanes 6 ayat 24 sampai 35, di bagian awal di ayat 25 yang kita baca, orang banyak berbondong-bondong menemukan Yesus di seberang laut dan mereka berkata, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus tahu benar saudara bahwa orang banyak itu mengikutinya bukan untuk mengenal atau belajar darinya. Orang banyak mengikutinya karena mereka menjadikan Yesus sebagai tiket makan mereka. Sebab mereka sudah menikmati sebuah peristiwa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Maka Yesus pun menjawab pertanyaan, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" dengan mengatakan bahwa mereka mengikutinya bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan karena mereka telah makan roti dan kenyang. Mereka mengejar aspek jasmania dibandingkan aspek rohania. Nah, saudara, Rick Warren dalam bukunya Driven Purpose Life mengatakan bahwa Allah mau kita bertumbuh. Namun kemudian dia menuliskan bahwa jutaan orang Kristen bertambah tua tetapi tidak pernah bertumbuh karena tidak pernah berkeinginan untuk bertumbuh. Maka itu saudara, yang namanya pertumbuhan rohani tidak otomatis terjadi. Pertumbuhan rohani itu membutuhkan komitmen yang terencana, di mana saya harus mau bertumbuh serta terus-menerus bertumbuh. Tidak cukup saya sampai pada pengenalan akan Kristus, dibaptis dan sebagainya. Maka itu proses itu dimulai dengan sebuah keputusan. Saya mau bertumbuh. Keputusan ketika Yesus memanggil, saya menanggapi panggilannya untuk menjadi pengikutnya yang setia. Maka itu saudara, banyak dari pengikut Kristus saat ini hanya menjadi penggemar yang didefinisikan sebagai seorang pengagum yang bersemangat. Mereka ingin cukup dekat berada dengan Yesus, tetapi untuk mendapatkan semua manfaatnya. Dan bisa jadi dia juga tidak terlalu dekat, hanya ingin memanfaatkan kedekatannya. Maka itu juga mereka tidak harus mengorbankan apapun dalam hidup mereka. Para penggemar bisa jadi adalah orang-orang yang selalu datang ke gereja, fasih berdoa, memberikan persembahan. Tapi pertanyaan pentingnya adalah, apakah mereka punya keintiman dengan Tuhan? Maka seperti orang-orang banyak yang mencari Yesus dan Yesus mengatakan, "Kamu mencari aku karena kau telah makan roti." Yesus memberikan pengajaran tentang roti hidup. Dan itu tidak bisa diterima oleh orang-orang banyak. Sehingga Yohanes 6 ayat 66 mengatakan, mulai dari saat itu banyak dari muridnya meninggalkan dia karena tidak lagi mendapatkan rotinya. Padahal Yesus adalah roti hidup. Dan dia mengatakan, barang siapa makan aku, dia tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Nah, maka itu saudara, tema minggu ini mengingatkan kita untuk menjadi pengikut yang digambarkan sebagai seorang yang punya komitmen untuk mengikut Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan dengan sepenuh hati. Pengikut adalah orang yang mengalami terjadinya perjumpaan dengan Tuhan dan kemudian dia memutuskan untuk merespon panggilan Tuhan itu dengan setia, dengan cara mempersembahkan dirinya, waktunya, tenaganya, bahkan materinya yang dia tahu juga itu berasal dari Tuhan. Maka ada tiga indikator saudara, orang yang mengarahkan hati kepada Allah. Yang pertama, dia akan memiliki keintiman dengan Tuhan. Keintiman itu terjadi dalam doa, dalam ibadah, dalam membaca firman Tuhan. Dia punya komitmen, dia punya kesungguhan untuk semakin mengenal Allah di dalam kehidupannya. Nah, kalau saudara kita memiliki keintiman dengan Tuhan, yang pertama itu, maka yang kedua adalah itu akan tercermin pada pembaruan diri atau perubahan perilaku. Otomatis saudara, karena kita punya keintiman dengan Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau, maka itu akan tercermin dalam tindakan tingkah laku kita sehari-hari. Nah, kalau yang nomor 1 dan nomor 2 sudah terjadi, maka yang ketiga adalah dengan otomatis kita punya kesediaan untuk berbagi dalam kehidupan. Maka itu kalau kesediaan berbagi tidak muncul, kita mesti cek kedua dan ke-1. Sudahkah kita punya keintiman dengan Tuhan yang tercermin pada perubahan atau pembaruan diri saudara? Nah, bagaimana saudara dengan kita? Apakah kita sudah menjadi pengikut yang setia atau hanya menjadi penggemar saja? Kiranya firman Tuhan minggu ini mengingatkan kita untuk selalu mengarahkan hati kepada Allah, menjadi murid-muridnya yang setia,
Belajar terus mengenal Allah supaya hidup kita terus dibaharui. Dalam pembaruan hidup itulah muncul kesediaan berbagi. Sehingga terjadilah sinergitas di dalam gereja kita, di mana hadir orang-orang yang dengan sukacita setia melayani Tuhan. Dan orang-orang yang dilayani terdorong juga untuk ikut melayani. Dan sinergis itu terjadi. Gereja kita menjadi gereja yang bertumbuh, yang membawa umat berarak menuju kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.